persyaratan bakal calon, jadi makanya masih belum. Nanti bedanya apa bakal calon dengan calon? Kita perhatikan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan punya KTP. Kalau tidak ada bisa pakai paspor, paling jelas. Ya. Tapi yang namanya paspor membuatnya adalah pasti menggunakan KTP. Barangkali nanti ada yang mana pulang kemudian paspor kalau tidak iya, tapi kalau tidak punya KTP tidak bisa. Itu kan? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa harus punya keyakinan, kepercayaan dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu harus ada. Nah, karena kita di desa Mekarsari Makmur sepertinya 99,9% ya Muslim, jadi suratnya adalah pernyataan bertakwa. Jadi tulis yang bertanda di bawah ini nama Wahono, RT 11, tanggal lahir tahun 1940 ya. Menyatakan dengan ini saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan ditulis kemudian menggunakan materai 10.000 mengenai bertakwa. Kemudian yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar. Kemudian kita mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dibuktikan ya, yaitu dengan surat pernyataan kita. Tulis lagi. Draftnya ada di panitia. Tentunya berpendidikan paling rendah SMP. Saya tanya Pak Wahyu dulu. Baik, SR boy. lulusan udah langsung dicoret. Jadi nggak bisa jawab. Kalau itu tadi mau jangan jawab. Tapi karena SR itu juga masuk. Ya, pendidikan minimal adalah SMP. Terus kalau dia SMA atau S1, maka yang dikumpulkan itu adalah dari SD. Jadi contoh SD, SMP, SMA, S1. Jadi tidak langsung satu tapi dari itu. Kemudian semuanya dilegalisir. Kalau SD, SMP, kemudian sekolah di Jawa, maka dia harus legalisir. Kalau yang di Jawa tidak apa-apa, kalau waktunya ada, yaitu 3 paket. Tapi kalau SMA itu legalisirnya kalau sekolah di Jawa ya, maka legalisirnya adalah di provinsi, dinas pendidikan provinsi. Paham Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi sekali lagi Pak Wahono Tidak masuk surat. Bagaimana dengan paket A, B, C? Ya, sama boleh. Jadi kalau yang umum hanya SR, kemudian dia ikut paket B, kemudian lagi paket C, itu boleh. Kemudian usia paling rendah 25 tahun, paling rendah. Walaupun kepemilikan KTP itu dimulai dari 17, tapi syarat daripada ini pilkades atau calon pemilihan. Sama regulasinya seperti di presiden dan wakil presiden. Kalau dulu kan 40, ini dengar sekarang katanya 35 boleh. Tapi untuk desa adalah minimal 25 tahun. Kalau Mbak Putri berapa tahun? 23 bisa. Minimal 25. Kalau Mbak Rahman berapa? Ya, 71. Jadi itu. Berikutnya, nah ini penting nih, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Itu. Walaupun penduduknya banyak sekali satu desa, ya, tapi dia tidak bersedia dicalonkan dan bisa. Lalu gimana pembuktiannya? Menulis surat pernyataan. Dengan ini saya siapa juga? Adoni, ya sama.
Novi. Ya, tulis dengan ini nama tulis bersedia dicalonkan sebagai kepala desa. Itu sebab kenyataan material 10 miliar. Jadi siapa banyak-banyak material. Berikutnya, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Yang jelas, masalah di penjara kalau dimakamkan nanti sudah masuk. Tidak pernah dijatuhi pidana selama 5 tahun. Artinya di peraturan ini, di pergub ini, kalau dia penjara 5 tahun, pernah penjara 5 tahun itu tidak bisa ikut, kecuali dia menulis atau mengumumkan secara umum bahwa kami betul-betul sudah tobat niat, sudah pada tobat lagi ya. Yaitu saya betul-betul tobat penjara, walaupun ada peraturan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 5 tahun, tapi bisa setelah menyampaikan ke publik. Ya, dan orang pun tahu bahwa saya pernah penjara 5 tahun. Seperti itu. Ya. Berikutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini gandengannya dengan atas. Nah ini penting lagi, berbadan sehat dan bebas narkoba. Jadi kalau tidak berbadan sehat, ya bagaimana kalau bahasa lainnya betul sama aja. Apa ya? Lalu memang dari bayi. Tuli dipanggil oleh PT. Apakah itu termasuk berbadan sehat? Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit. Itu pokoknya kalau kami menerima surat itu pokoknya bapak sehat walaupun film panjang. Ya, nanti kalau surat itu ada berarti dia yang sehat dan bebas narkoba. Narkoba bebas. Buktinya apa? Yaitu surat kedua dari rumah sakit adalah surat bebas narkoba. Nanti dites. Pengetesannya saya tidak tahu. Ya, seperti itu pokoknya dites dari rumah sakit dan nanti keluar surat bahwa saudara Olis, saudara Maijo terbebas dari narkoba. Tidak pernah melanggar 4 larangan berat adat. Tidak pernah melanggar 4 larangan berat adat dan zina dan lain-lain. Di larangan di adat, kalau seluruh pidana yang ada itu kan ada 20, namanya undangan 20, itu ada 20. Yang paling pertama adalah tikam bunuh. Tikam bunuh ini adalah pasal mengenai larangan membunuh. Jadi kalau dia membunuh di sini tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Pasti dalam proses hukum dia akan masuk penjara dan yang lain sebagainya melebihi 4 tahun. Ya. Kemudian yang kedua adalah pencurian. Namanya itu apa ya? Tepuk maling atau maling tepuk. Maling tepuk itu artinya pokoknya segala kegiatan berkenaan dengan pencurian. Baik itu dengan ilmu sedang tepuk yang mengambil uangnya dan sebagainya, maka dia termasuk hukuman ataupun larangan berat adat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dia tidak pernah melakukan, kalau kita yang paling gampang itu adalah terorisme. Ya. Itu dalam hukum adat betul-betul dilarang. Ya. Dan itu masuk kategori dan zina. Ya, itu tidak pernah. Kemudian ini bagaimana buktinya? Ya, kan? Gimana buktinya adalah surat dari lembaga adat. Dari lembaga adat lagi. Dimulai dari nanti temui ketua lembaga adat di Makassar Mamul. Temui baik-baik ya. Saya temui lembaga adat. Saya minta surat, saya bebas minyak lah dari yang hal itu.
Nanti saya sampaikan surat. Kalau enggak, Bapak Ibu tulis surat sendiri, saya tinggal tanda tangan. Kalau Bapak Ibu yang tulis sendiri, saya tinggal tanda tangan, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya itu ada yang buat itu ada ongkos pencetakan, bisa jadi 1.000, 2.000 dan begitu. Oke, selanjutnya bisa membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Bagi beragama Islam harus bisa membaca. Pak Muhammad bisa baca Quran? Bisa. Al-Fatihah. Jadi bisa membaca. Buktinya apa? Buktinya adalah surat keterangan dari KUA. Jadi datang ke sana, ngomong Pak Tua, saya mau minta surat bisa baca, tanya. Besoknya baca, bisa tes, nanti pakai intro. Apa yang bisa langsung terus bahwa saudara Pak Ijo sudah bisa membaca Quran dari KUA. Next. Kemudian bakal calon tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Ada di sini sebagai kali? Tidak ada. Tapi tetap harus ada suratnya. Suratnya dari Pak Camat, yaitu dari Bapak Agus Riyadi, Esos. Ya. Berikutnya, lulus tes tertulis adat Melayu. Jadi, pertanyaan ini? Bukan. Ayah. Lulus tes tulis adat Melayu Jambi dari kabupaten. Ini adalah syarat terakhir. Jadi setelah berkas semuanya masuk sampai dari batasnya 10 sampai 24, kemudian nanti masuk. Ini belum belum disertakan. Baru di tanggal 25 itulah memuluskan ini. Kami sampaikan ke adat Melayu Jambi di kabupaten bahwa ada 10 calon namanya ini saya kirim nanti untuk mengikuti tes. Dan sebelum mengikuti tes kami beri namanya buku panduan adat Melayu Jambi. Jadi kami beri lembarannya tidak banyak, sekitar 200-an. Jadi di situ ada mengenai kapan Jambi ada mulai berdiri, kapan berdiri Jambi, Muaro Jambi, kemudian panggilan orang tua itu apa, panggilan dan sebagainya, kemudian ada Melayu Jambi. Kalau pengen khusus dengan saya paling tidak 6 bulan itu selesai. Bayar. Melayu Jambi, jadi belum selesai, terus sudah tutup ya perjalanan. Oke, berikutnya. Oke, secara umum seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk aktivitas ini coba di-next saja. Terus dan kemudian. Oke, syarat tambahan calon kepala desa. Kalau dia itu PNS, ada namanya surat izin dari bupati atau kepala instansi, ya. Surat pernyataan bersedia tidak menerima gaji PNS, ya. Karena selama dia dapat, kalau saat itu dia tidak dapat gaji PNS. Kemudian kalau dia kepala desa, maka selama daftar, selama sudah masuk, sudah cuti, dia juga tidak dapat gaji untuk kepala desa. Kemudian untuk kepala desa petahana atau kader, ada surat permohonan izin cuti. Jadi bagi kepala desa kalau cuti tidak bisa perangkap. Saya masih kepala desa, saya nyalon desa. Harus cuti dulu, lepaskan dulu, baru nyalon. Surat pembayaran cuti. Anggota DPD. Nah, saya dengar katanya ada di Makassar ini ada anggota DPD 1 atau 2 atau berapa itu menyalon. Nah, kalau menyalon ini ada surat pernyataan mengundurkan diri disampaikan kepada bupati melalui camat dan ditunjukkan kepada kepala desa. Untuk peraturannya saya pikir ketua DPD sudah memberitahunya dan secara umum seperti itu untuk DPD.
Untuk perangkat desa mungkin Pak Cari ataupun Kasiten ataupun yang lainnya mendaftar, ataupun mungkin Kadus ya, ataupun mungkin kalau RT perlu dan perangkatnya enggak ya, tidak perangkat desa, Yang masuk Pak. tidak masuk perangkat desa, maka harus ada surat permohonan izin cuti kepada desa di Bandung. Apa bedanya cuti dengan berhenti? Kan ada anggota DPD itu adalah mengundurkan diri, sedangkan perangkat desa cuti. Bedanya ini, kalau perangkat desa mendaftar dia izin cuti, kemudian setelah itu ya malah tidak jadi ya, maka dia kembali lagi bertugas sebagai perangkat desa, itu cuti namanya. Sedangkan BPD, maka ketika dia sudah nyalon, kemudian surat mundur sudah ada, jadi berarti KDS. Nah ternyata tidak jadi, maka tidak bisa lagi masuk BPD. Itu gara-gara itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, lanjut, next. Oh ya, ini sangat penting juga. Tadi yang disampaikan untuk ijazah sekolah menengah dilegalisasi. Oke, terus aja. Nah, ini berkas persyaratan administrasi dibuat 3 rangkap pada itu yang menolong 3 rangkap. 3 rangkap itu maksudnya gimana? 1 untuk panitia, yang kedua kecamatan, yang ketiga kabupaten. Jadi 3 rangkap itu. Kemudian persyaratan harus sudah dilakukan pada saat mendaftarkan diri. Ya, yang sama. Berkas persyaratan apabila kemudian dari terbukti tidak benar, maka bakal calon bersangkutan dinyatakan gugur. Itu pasti. Ya, lanjut. Oke, ini penting juga untuk khususnya balon yang akan mendaftar. Kami buka dari hari Senin sampai Jumat, ya, 1 minggu beraktivitas rumah, ada yang mana ya, ada yang ngurus ladang, ternak, Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4. Datangnya jam 45 menit, apakah diterima? Diterima. Yang penting belum jam 4. Ya. Tapi ketika pas dapat kami pergi. Jadi daftar jam 3 lewat 55 menit datang. Ya. Setelah datang 5 menit kemudian jam 4 kita tutup. Makanya daftarnya usahakan pagi atau tidak. Jadi gambarnya gitu. Loh kok gitu? Padahal kan kita daftarnya jam 4 kurang iya, tapi jam tutup. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tetapi karena di sini yang daftar tidak sampai 10 orang dan begitu. Kalau 10 orang, kita nanti bisa pakai yang model zaman sekarang. Bisa lihat dulu. Para ketua, apa ini dia? Saya mau datang hari Senin, itu berarti itu. Jadi kami biar istilahnya pas, waktunya bisa pas, bisa bersamaan, semuanya hadir. Jangan sampai model ini, model yang istilahnya tidak pas ya, datang ke tempat sekretariat. Oh ya, sekretariat kita masih di gedung PDB. Untuk saat ini sekretariat panitia di gedung PDB. Datang sekitar jam berapa? Jam 7 di Polres. Bisa di Facebook panitia atau kosong pada jam 7. Saya harap itu tidak terjadi dan saya yakin tidak akan terjadi. Jam 9 sampai jam 4. Panitia pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap. Jadi kalau belum lengkap, kami mohon maaf belum diterima. Walaupun kurang 1 lembar, artinya saya belum, maka panitia belum bisa terima. Belum bisa terima, harus lengkap dulu baru kami checklist sudah lengkap. Semuanya dari lengkap. Panitia pemilihan memberi tanda terima. Ya, jika kami memberi tanda terima, berkas yang sudah ada. Sudah tadi. Apa ada lagi? Mengenai tes tertulis adat, nah, itu prosesnya tadi ya. Apabila pendaftaran telah ditutup, artinya tanggal 24, maka
maka tanggal 25 Agustus itu baru mengurus surat tes tertulis. Itu sudah saya sampaikan. Tes tertulis setelah itu dilaksanakan serentak. Jadi hasil dari laporan kami jumlahnya ada sekian, untuk yang akan ikut maka juga akan ikut tes serentak. Kemudian buku saku yang sudah ada di kami ya, di BPD juga ada. Jadi bagi calon yang menginginkan buku saku itu, aslinya bukan buku saku Bapak Ibu, 200 itu bukan saku ya, berarti apa buku besar ya, buku besar. Tapi di sini sebelum buku saku kan ada layu jadi. Berkenaan dengan pas foto, ini yang benar-benar pas foto itu 4 kali 6 2 lembar, dengan disertakan dengan CD atau filenya. Usahakan fotonya yang resolusinya tinggi. Kalau tahu resolusi, resolusi itu gambarnya itu bagus. Ya, jadi kalau bisa fotonya pakai HP yang agak bagus, saya dapat mahal. Yang resolusinya tinggi. Ya. Kalau gampangnya ya studio. Kalau studio bisa. Karena apa? Foto itu akan dipajang di dua kesempatan. Yang pertama adalah di kartu pencoblosan. Jangan sampai setelah jadi, nah foto aku kayak gini ya, rambutnya nggak rapi. Ya salahnya apa? Karena waktu ngumpulin foto nggak pas, makanya harus rapi lah. Jangan dijejer ada apa? Loh, yang lain itu pakai dasi, saya pakai kosoblong. Ya, makanya foto itu harus betul-betul dipersiapkan. Ya. Foto yang tercetak itu 4 kali 6 2, kemudian yang disertakan dengan file atau CD. Itu berkaitan mengenai foto. Lanjut lagi kan? Ya, nanti itu tugas dari panitia. Apakah calon kepala desa ini suratnya asli atau enggak, itu adalah tugas dari panitia. Kemudian nanti ketika suratnya itu ataupun yang dikumpulkan berkas itu ternyata tidak sesuai, maka kami ada namanya pengumuman calon daripada kepala desa. Calon yang akan dipilih yaitu calon tetap Pilkades tanggal 25 September. Kemudian apa ini? Dalam hal kalau calon yang memenuhi persyarat lebih dari 5, panitia kemudian melakukan rekapitulasi daftar calon yang memenuhi persyaratan dan melakukan kepada panitia kabupaten. Jadi kalau jumlahnya lebih dari 5, kami minta solusi dari kabupaten. Apakah diseleksi? Contohnya ada dapat 10, ya, maka di situ ada seleksi. Seleksian walaupun berkasnya legal semua, berkasnya bagus semua, ada diseleksi di situ. Ya. Tapi kalau jumlahnya 1, kalau cuma yang daftar 1, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau cuma 1 yang daftar, perpanjang. Gimana? Perpanjang. Langsung dari KDS? Ya, ditambah perpanjangan waktu supaya lebih dari 1. Minimal 2, maksimal tidak terbatas, tetapi yang kategori langsung dilanjutkan dengan pemungutan suara adalah 5 orang. Gambarnya seperti itu. Tapi kalau sudah lebih, ya ada seleksi tadi. Seleksi tambahan, kemudian nggak usah terus penetapan, nggak usah. Lanjut, kampanye dilakukan dengan prinsip jujur terbuka atau pasti. Kampanye para calon berhak dipilih dalam penyampaian visi misi. Jadi di berkas nanti yang sudah semangat untuk mencalonkan diri nanti mengambil persyaratan secara rinci ya di kami. Itu ada namanya visi misi. Jadi menulis visi misi itu disertakan oleh kami berkasnya. Dan sepertinya ini masih planning ya, untuk di Pemkasar Makmur nanti ada yang namanya penyampaian visi misi. Ya, penyampaian visi misi yang nanti akan diadakan adalah
sebelum kampanye. Jadi sebelum kampanye nanti kami akan mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan visi misi. Baru setelah itu sehari kemudian adalah kampanye. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Ada lagi Pak Haji. Terima kasih. Bersama, ayo selamatkan demokrasi Indonesia mulai dari desa untuk masa depan yang lebih baik. Jadi pesan kami, kalau tadi pesan dari Pak Kades, Pak Budi dan dilaksanakan, kalau pesan kami dari panitia, ayo daftar, kalau bisa di sini daftar semua. Pak Toto, Pak Dedi Hasan, Pak Budi daftar lah semuanya, penting daftar. Jadi pesan dari kami sekali lagi, ayo daftar. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang daftar, maka panitia dikatakan tidak kerja. Kalau tidak kerja, bahaya. Apa bahayanya? Ya, tidak keluar ya, karena tidak kerja. Makanya sekali lagi, ayo daftar